Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Amin Fauzi ingin menjelaskan hukum tajwid tentang mad. Ya, materinya mad. Yang pertama itu di sini ada mad tabi'i. Apabila ada alif sesudah fathah atau ya sukun sesudah kasroh atau waw sesudah dhammah, maka hukumnya disebut mad tabi'i. Hukum bacanya mad tabi'i. Huruf mad dalam Al-Quran yang tidak bertemu dengan hamzah, sukun, wakof, tasdid atau sebab lainnya dibaca panjang 2 harokat. Di sini contohnya iyyaka, ya. Di sini ada alif, kemudian sudahnya kaf. Kaf ini fathah, berarti dibacanya iyyaka. Di sini hukumnya mad tabi'i. Kemudian yang kedua allazina. Ya. Di sini ya sukun sesudah sudah zal, ya, sudah kasroh, berarti hukumnya mad tabi'i juga. Allazina. Di sini iyyaka hamzah, di sini ya alif, ya fathah, kemudian di sini ya sebelumnya zal kasroh. Itu mad tabi'i. Kemudian kita lanjut ke mad wajib muttasil. Ya, pengertiannya yaitu huruf mad dan hamzah bertemu dalam satu kata dipanjang 5 harokat. Jadi ketika huruf mad bertemu dengan hamzah dibaca panjang 5 harokat. Contohnya waji'a, itu yang pertama. Yang kedua maja'aka, yang bertemu dengan hamzah, ya, huruf mad bertemu dengan hamzah. Kemudian yang ketiga itu ada mad jaiz munfasil. Ya, huruf mad dalam suatu kata bertemu hamzah di kata lainnya dibaca panjang 2, 4 atau 5 harokat. Contohnya di sini inna anzalnahu, ya. Nah, di sini 2 harokat. Kemudian contoh yang keduanya itu sama saja. Inna a'toinaka, inna a'toinaka, ya. Itu dari mad jaiz munfasil. Kemudian yang ketiga ada mad arti sukun. Huruf mad jatuh sebelum huruf yang diwakof, dibaca panjang 2 sampai 6 harokat. Biasanya terletak pada akhir kalimat di surat-surat atau bahkan penutup surat. Biasanya terletak pada akhir ayat, ya. Contohnya di sini al-kafirun, ya. Dalam surat al-kafirun kul ya ayyuhal kafirun, itu akhir penutup di ayat pertama, ya. Kemudian yang kedua ilahin nas, sama akhir ayat, akhir kalimat, ya, akhir ayat di surat An-Nas. Kemudian kita lanjut yang kelima, itu ada mad badal, ya. Huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu kata, tetapi posisi hamzah lebih dahulu dari huruf mad dibaca panjang 2 harokat, ya. Contohnya di sini yang pertama imanukum, ya. Yang kedua utia. Saya ulangi, yang pertama imanukum, yang kedua utia, ya. Jadi huruf mad bertemu dengan hamzah, tapi hamzah posisi hamzah lebih dahulu, ya. Jadi dibaca panjang 2 harokat. Kemudian yang keenam itu ada mad iwad. Pengertiannya berhenti pada huruf yang berfathah tanwin dibaca panjang 2 harokat. Berfathah tanwin, ya. Jadi contohnya di sini. Yang pertama aliman hakima. Nah, jadi ini terletak pada akhir ayat biasanya, ya. Bahkan akhir surat. Jadi kita cara membacanya bukan aliman hakiman, tetapi apa? Aliman hakima. Ya, itu contoh yang pertama. Yang kedua sama saja, ya.
Ingat, mat iwat ini berfatah tanwin. Tanwinnya fatah atau fatah tain. Ya. Yang kedua ini, innallaha kana bikum rahima. Bukan kana bikum rahiman, tetapi yang benar adalah innallaha kana bikum rahima. Ya. Itu untuk mat iwat. Kemudian yang selanjutnya itu ada mat lazim musaqqal kilmi. Ya. Pengertiannya yaitu huruf mat bertemu dengan huruf bertasdid dalam satu kata dibaca panjang 6 harokat terlebih dahulu, lalu dimasukkan ke dalam huruf bertasdid di hadapannya. Ya. Jadi huruf mat bertemu huruf bertasdid dalam satu kata dipanjang 6 harokat. Ya. Di sini ada dua contoh. Yang pertama itu al-haqqah. Ya. Di sini ada tasdidnya ya. Al-haqqah. Begitupun yang kedua. Fa iza ja'atit tammatul kubra. Kemudian kita lanjut ke yang ke-8, yaitu ada mat lazim harfi musyabba. Ya, pengertiannya membaca huruf-huruf yang terdapat dalam pembukaan surah dibaca panjang 6 harokat. Ya. Contoh hurufnya apa saja? Biasanya ada nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, lam. Ya, yang contoh yang pertama alif lam mim. Di sini ada lam dengan mim yang dibaca panjang 6 harokat ya. Ingat, biasanya terdapat dalam pembukaan surah dibaca panjang 6 harokat. Biasanya terletak pada pembukaan surah. Yang kedua, Yasin. Nah, di sini ini yang hanya di huruf sin. Ya. Huruf sin ini 6 harokat. Di sini namanya mat lazim harfi musyabba. Ya, baik. Cukup, kita lanjut ke setelahnya itu yang ke-9. Yang ke-9 itu ada mat lazim mukhaffaf harfi. Ya, pengertiannya membaca huruf-huruf yang terdapat dalam pembukaan surah dibaca panjang 2 harokat. Ya, kalau yang sebelumnya mat lazim harfi musyabba itu 6 harokat, kalau mat lazim mukhaffaf harfi ini hanya 2 harokat. Ya, contohnya, contoh dari apa? Katanya ha, ya, to, ha, ro. Ya. Yang pertama ini contoh pertama toha, toha hanya 2 harokat. Dan yang kedua yasin. Nah, kita ambil yang ya, yasin. Kalau yang sin ini itu dari mat lazim harfi musyabba. Kalau yang ya ini mat lazim muhaffaf harfi. Ya, cukup, kita lanjut ke yang ke-10. Yang ke-10 itu ada matlin. Pengertiannya yaitu berhenti pada suatu huruf sebelumnya waw sukun atau ya sukun yang didahului oleh huruf berharokat fathah dibaca panjang 2 sampai 6 harokat. Ya. Jadi saya berikan contohnya. Di sini ada wasoif. Ya. Di sini ada ya sukun, tapi huruf sebelumnya didahului huruf apa? Fathah. Di sini ada fathah. Berarti hukumnya matlin. Wasoif. Ya. Contoh yang pertama pembacaannya. Dan yang kedua hazal bait. Ya. Hazal bait. Sebelum ya sukun ini ba fathah. Ya. Ingat, didahului huruf fathah. Ya. Dibaca panjangnya 2 sampai 6 harokat. Nah, cukup. Kita lanjut yang ke-11. Yang 11 ini ada mat silah qasirah. Pengertiannya, ha atau kata ganti bertemu dengan huruf selain hamzah dibaca panjang 2 harokat. Ya, bertemu dengan huruf selain hamzah dibaca panjang 2 harokat. Contohnya lahu. Hu di sini 2 harokat. Kemudian contoh kedua, rabbihi 2 harokat juga.
Cukup, kita lanjut ke mat silah tawilah. Di mat silah tawilah ini ya, pengertiannya, bila setelah ha atau kata ganti terdapat hamzah dibaca panjang 5 harokat. Ya. Jadi setelah kata ha ini terdapat hamzah dibaca panjang 5 harokat. Contohnya di sini. Yahsabu annama lahu akhladah. Ya. Setelah hamzah di sini ada hamzah di akhladah. Berarti hu di sini kita baca 5 harokat. Ya. Saya ulangi. Yahsabu annama lahu akhladah. Itu contoh pertama. Kemudian contoh kedua. Wa ma yughni anhu maluhu iza taradda. Ya, di sini setelah ha itu hamzah kasroh. Ya, seperti aturannya tadi dibaca panjang 5 harokat. Saya ulangi. Wa ma yughni anhu maluhu iza taradda. Cukup dari mat silah tawilah. Kemudian yang ke-13 ada mat tamkin. Pengertian dari mat tamkin ini, ya bertasdid dan berharokat kasroh bertemu dengan ya mati dibaca panjang 2 harokat. Jadi harus ya bertasdid dan setelahnya itu apa? Setelahnya ya sukun. Ya sukun. Ya sukun atau ya mati. Ya. Contohnya di sini. Yang pertama, wa iza khuyitum. Ya. Jadi khuyitum. Ya. Di ya bertasdid ini setelahnya ini ya ada ya sukun. Kita baca panjang 2 harokat saja. Wa iza khuyitum. Itu contoh pertama. Kemudian contoh kedua. Sama saja ya. Ya bertasdid ketemu ya sukun. Dibaca panjang 2 harokat. La fi ailin. La fi ailin. Nah, itu mat tamkin. Cukup. Kita lanjut ke mat farq. Pembahasan mat farq ini. Pengertiannya, mat badal bertemu huruf yang bertasdid dibaca panjang 6 harokat. Ya. Ingat, mat badal bertemu huruf bertasdid. Kita langsung ke contohnya. Kul azzakaraini. Ya, jadi ketika mat badal di sini bertemu dengan huruf tasdid. Tasdid di sini apa? Zal. Zal di sini bertasdid. Ya, jadi dipanjang 6 harokat. Kemudian kita lanjut contoh kedua. Kul Allah. Ya, ingat, bertemu huruf yang bertasdid dibaca panjang 6 harokat. Ya. Cukup sekian penjelasan dari saya mengenai hukum mat ini. Semoga dapat dipahami. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.